Konten kali ini kita akan ngebahas tentang masalah ego. Yang dimana bagi gue, ego ini baik. Semua orang punya ego dan gue rasa ego itu baik. Sampai pada akhirnya ego itu terlalu besar sehingga pada akhirnya ego yang lu punya merugikan banyak orang gitu loh. Entah itu dari keputusan lu, entah itu dari perilaku lu, entah itu dari pola berpikir lu. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas itu dan Bapak Ibu sekalian selamat datang di Menjadi Manusia episode ke-8 dengan segala pembahasannya. Lu pernah gak sih ngeliat orang atau temen lu deh yang memang dia ini punya citra yang baik, pintar, baik, eh, well dressed segala macem, tapi di saat dia melakukan kegiatan kelompok, apalagi anak-anak kuliah gitu ya, kelompok, dia itu ngambil keputusan yang dimana kita tahu bahwa keputusan dia itu ngerugiin gitu loh. Kita sebagai anggota bisa tahu bahwa keputusan yang diambil itu merugikan kita semua gitu loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus pahamin dulu ya, kalau bahwa sebenarnya semua orang tuh memang punya ego. Yang kita harusnya permasalahkan adalah penempatannya. Banyak banget orang yang ngerasa bahwa dengan dia menjaga egonya, dia ngejaga kedamaian dirinya gitu loh. Banyak banget orang yang kayak gitu. Nah, sebenarnya memang kalau memang kita ngejaga ego kita, somehow terkadang itu memang ngejaga kedamaian diri kita gitu loh. Tapi semakin lu ngejaga ego yang lu punya ini, somehow kayak lu tuh semakin ngasih makan ego lu untuk semakin besar sehingga pada akhirnya udah kebesaran nih si egonya ngerugiin orang gitu loh. Itu yang sebenarnya menjadi masalah gitu loh. Nah, sebenarnya yang ingin gue sampaikan adalah kita tuh harus tahu batas di mana memang ego kita ini akan sampai merugikan orang. Kita tahu bahwa menjadi manusia itu kan kompleks ya. Ada nafsu, amarah, sedih, segala macam. Nah, ego ini memang bisa dibilang punya power yang lebih tinggi lah, bisa dibilang. Power yang lebih tinggi di mana ini mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Banyak memang keputusan yang didasari oleh rasionalitas, perasaan, tapi itu pun nggak luput dari ego, Pak. Nggak luput dari kita mengelola egonya. Nah, ego yang baik adalah ego yang dikelola secara matang oleh pikiran dan juga perasaan. Nah, semakin besar ego lu, semakin susah untuk kita berpikir secara rasional dan juga merasakan ego itu dengan baik gitu loh. Keputusan itu dengan baik. Contohnya kayak gini. Kalau gue bisa gambarin adalah kayak gini. Lu ngambil nasi nih, setangan, ya segini lah ya, segini. Lu makan, gampang kan? Maksudnya lu nggak harus ngebuka mulut lu lebar-lebar gitu. Tapi semakin besar nasi yang lu ambil kan semakin susah buat cernanya gitu, buat ngunyahnya aja susah gitu. Nah, sama kayak ego. Banyak orang yang nggak sadar bahwa ego dia itu kebesaran. Saking besarnya ego itu, dia nggak peduli sama banyak omongan orangnya. Bahkan orang terdekatnya pun nggak dia hirauin gitu, apaan sih lu gitu loh. Nah, kita belajar dulu deh dari cerita-cerita tersebut, kita pahamin dulu bahwa mengelola ego itu yang paling penting. Bapak Ibu sekalian, gue percaya bahwa selama lu punya hal apapun itu akan baik jika memang tidak merugikan orang. Contoh, lu ngerokok, ya nggak masalah. Selama lu nggak ngerokok di jalan gitu loh. Kan itu orang ciri orang yang egois gitu loh. Gue juga seorang perokok, gue juga seorang yang pakai pot gitu. Tapi gue tahu di saat gue berada di jalan, asap ini bukan gue yang nikmatin. Gue nikmatin asapnya, tapi orang tuh kena gitu loh.
Oke, pot gak ada asapnya. Gak ada apa tuh? Gak ada ashnya, gak ada abunya. Ya kalau rokok kena orang, nah itu dia. Banyak orang yang menikmati egonya itu sendiri. Sampai pada akhirnya ego yang mereka punya itu malah menjadi abu, sehingga abunya itu kena orang. Nah, kayak gitu loh. Mengelola ego tuh nggak susah, nggak susah sebenarnya. Karena kita cuma harus tahu bahwa oke, eh, ada titik di mana kita tuh pasti bakal paham. Pengen orang dengan si ego apapun atau sekecil ego apapun ya. Ada di titik di mana orang itu paham bahwa egonya itu bakal ngerugin. Banyak banget. Ada banyak banget titik di mana kita tuh sadar bahwa ego kita tuh ngerugin orang lain gitu. Tapi lu memutuskan untuk stop atau lanjut. Gue juga pernah mention kan di salah satu konten gue, yang dimana manusia itu kayaknya avatar gitu, ada yang api, ada yang angin, air, batu gitu. Nah, kebanyakan orang tuh kalah karena saking besarnya api dari ego ini, dia ngebakar orang lain juga gitu loh. Itu gitu loh, kelola ego lu gitu loh. Penempatan juga penting gitu loh. Contoh, lu bersama keluarga lu, ibu lu misalnya, lu sayang banget sama ibu lu, terus lu bersama ibu lu gitu. Nah, lu tahu disitulah saatnya lu untuk menurunkan ego lu gitu loh. Dan banyak kan orang yang benar-benar nggak mau turun kalah egonya dari seorang ibu gitu loh. Ya mungkin ya dia iya doang gitu di depan ibunya gitu, tapi di luar kan dia berontak gitu segala macam. Nah, banyak hal memang yang mempengaruhi ego kita tuh banyak, termasuk pengalaman pribadi, cara pandang kita, apa yang kita masukin ke dalam otak kita gitu loh. Banyak. Nah, permasalahan yang sampai merugikan orang ini itu efeknya panjang banget. Banyak orang yang nggak sadar gitu loh. Efeknya panjang banget, bahkan sampai bisa ngerusak pertemanan, hubungan, segala macem. Bapak Ibu sekalian, ego tuh nggak bisa lepas dari lu. Ego tuh memang udah nempel dan udah kodratnya manusia. Cuman bukan berarti lu bisa berlagak seenaknya dengan lu menjaga kedamaian diri lu sendiri. Terkadang emang harus lu perhatiin juga ego lu. Oke, lu damai. Tapi kan belum tentu orang lain merasa enak dengan sifat lu gitu loh. Percayalah Bapak Ibu sekalian, dengan lu mengatur ego lu akan bisa mengatur kemarahan lu bisa ngatur sedih lu. Meskipun nggak bukan satu faktor yang tunggal ya, banyak banget faktor, tapi itu adalah langkah awal untuk gimana lu bisa ngatur diri lu sendiri. Control your ego, control your life gitu loh. Don't let your ego become something that is bigger than yourself gitu loh. Jangan sampai ego lu menutup banyak potensi dalam diri lu karena lu gengsi, karena lu nggak ngerasa ini adalah bukan hal buat lu gitu loh. Jangan sampai, karena that is really destructive. Itu benar-benar sangat destruktif gitu. Oke. Dan ya gue rasa ini adalah untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat dan please, saya tahu Anda punya ego. Jangan sampai ngerugiin orang. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup bermasyarakat. Lu boleh peduli sama diri lu sendiri, tapi jangan lupa hidup lu juga tergantung sama orang lain. So ya, yeah. Ciao.